Di dalam gemerlap sejarah Majapahit, terhampar perang saudara yang memperebutkan tahta setelah kepulangan Raja Hayam Wuruk. Puncak pertentangan terjadi ketika Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk, naik tahta. Kisah ini, yang mewarnai halaman Nagara Kartagama dan Pararaton, menggambarkan intrik, cinta, dan ketegangan dalam kehidupan keluarga kerajaan. Kusumawardhani, meskipun bukan anak sulung, diangkat sebagai putri mahkota karena lahir dari permaisuri. Namun, ironisnya, suaminya yang memakai mahkota. Hubungan keluarga yang rumit ini semakin terbuka ketika diketahui bahwa Wikramawardhana adalah keponakan dan menantu Hayam Wuruk, sekaligus saudara sepupu Kusumawardhani. Pertarungan kekuasaan dimulai ketika Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir, menuntut tahta dari Wikramawardhana. Meski tak berhak atas tahta Majapahit, Wirabumi diberi kekuasaan atas daerah timur, Blambangan. Sementara itu, Kusumawardhani dan suaminya mendapatkan bagian barat dan berkedudukan di Majapahit. Dalam Pararaton, diketahui bahwa Wirabumi adalah saudara ipar Wikramawardhana, menikahi adiknya yang dikenal sebagai Alemu, atau Si Gendut. Perseteruan diabadikan dalam peristiwa bernama Paregrek, yang berarti huru hara, dan dimulai pada tahun 1323 Saka atau 1401. 3 tahun kemudian, perseteruan tersebut berkembang menjadi peperangan. Awalnya, Wirabumi berhasil memenangkan perang saudara tersebut. Namun, segalanya berubah setelah Wikramawardhana mendapat bantuan dari Bre Tumapel, Kedaton Wetan, dan akhirnya berhasil mengalahkan Wirabumi. Dikejar Raden Gajah, Branarapati, Wirabumi tertangkap dan dipenggal kepalanya pada tahun 1328 Saka atau 1406. Cerita ini tidak hanya tercatat dalam literatur Jawa seperti Pararaton dan Nagara Kartagama, tetapi juga ditemukan dalam catatan Tionghoa dari masa dinasti Ming. Dalam Mingsih, diterjemahkan oleh W.P. Groeneved dalam Nusantara. Dalam catatan Tionghoa, disebutkan bahwa Kaisar Chengsu menjalin hubungan diplomatik dengan Jawa pada tahun 1403. Beliau mengirim utusan kepada Raja bagian Barat, Tumapan, dan kepada Raja bagian Timur, Putling Taha atau Piling Daha. Dengan kekayaan rincin dan dramatisasi, epik peperangan tahta Majapahit menjadi potret menarik dari masa lalu yang penuh intrik dan keberanian. Kisah kehancuran dan perseteruan di Tanah Jawa pada tahun 1406 menjadi babak gelap yang disaksikan oleh Laksamana Chengho. Dalam catatan sejarah, kedua Raja Jawa terlibat dalam pertempuran sengit, di mana kerajaan bagian timur harus menanggung kekalahan dan kehancuran. Saat peperangan berlangsung, perutusan Tiongkok tengah berada di kerajaan bagian timur, memberikan laporan yang mencengangkan kepada dunia. Groeneved, dalam terjemahan Mingsih, mengungkapkan bahwa perseteruan ini melibatkan Wikramawardhana sebagai Raja bagian Barat dan Wirabumi sebagai Raja bagian Timur. Namun, sejarawan Peter Amiot dan G. Schlegel memberikan pendekatan berbeda, menyebut Tumapan sebagai gelar Raja Barat atau Kerajaan Pajajaran. Mereka mengajukan pertanyaan menarik. Apakah Raja-Raja Jawa bagian Barat masih menggunakan nama Tumapan sebagai salah satu gelar mereka, meskipun berasal dari negara lama Tumapel di bagian timur pulau? Wikramawardhana memerintah Majapahit hingga 1351 Saka, 1429, digantikan oleh putrinya, Suhita, yang berkuasa pada tahun 1429 sampai tahun 1447. Awalnya, Brahyang Wekasing Suka diangkat sebagai putra mahkota, tetapi ia meninggal pada 1399 sebelum dinobatkan menjadi raja. Hasan Jafar menyampaikan pandangan menarik bahwa Suhita mungkin adalah anak dari putri Wirabumi. Penunjukan Suhita sebagai penerus Wikramawardhana mungkin dilakukan untuk meredakan persengketaan antara keluarga ayahnya dan keluarga ibunya. Namun, cerita ini tak berakhir damai. Menurut catatan Pararaton, ketika Suhita berkuasa, Raden Gajah, Branarapati, tewas dengan tuduhan memenggal Wirabumi. Dengan terjadinya pembunuhan terhadap Branarapati, persengketaan keluarga itu dapat dikatakan masih terus berlangsung, catat Hasan. Dalam kisah yang penuh teka-teki ini, pergulatan kekuasaan dan konflik keluarga terus merayapi sejarah Majapahit, meninggalkan misteri yang menarik dan dapat mengundang pemikiran dalam rekonstruksi peristiwa masa lalu. Kisah kelam keluarga kerajaan Majapahit memuncak dalam peristiwa Paregrek, sebuah perang saudara yang hanya menjadi permulaan dari deretan perseteruan yang mengguncang keberlanjutan kerajaan menjelang keruntuhannya. Setelah Hayam Wuruk wafat, Suhita naik tahta dan sedikit meredakan perselisihan dalam peristiwa Paregrek. Namun,
ketenangan itu hanya sesaat, karena perseteruan di antara anggota keluarga kerajaan terus berkobar. Pararaton menamakan perang saudara pasca mangkatnya Hayam Wuruk sebagai Paregreg, fokus pada perebutan singgasana antara Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, dengan saudara tirinya, Bre Wirabumi. Wirabumi menuntut tahta dari Wikramawardhana, meskipun tidak berhak karena merupakan putra Hayam Wuruk dari Selir. Gelar putri mahkota justru dipegang oleh Kusumawardhani, anak Padukasori, permaisuri Hayam Wuruk. Paregreg berakhir dengan dipancungnya Wirabumi, tetapi peperangan dalam keluarga kerajaan Majapahit berlanjut. Majapahit, secara turun-temurun, diperintah oleh garis keturunan Sanggramawijaya atau Raden Wijaya. Puncak kepemimpinan mencapai Suhita, cucu Hayam Wuruk, yang memerintah dari 1427 hingga 1447. Namun, ketika Suhita tidak memiliki keturunan, tahta diambil alih oleh saudara tirinya, Sri Kertawijaya, tahun 1447 sampai tahun 1451. Putra Wikramawardhana dari Selir, Kertawijaya menjadi raja pertama Majapahit yang bukan keturunan langsung Sanggramawijaya, sang pendiri kerajaan. Menurut sejarawan Slamet Muljana, sejak pemerintahan Kertawijaya, tahta Majapahit menjadi rebutan antara berbagai keluarga. Pergantian raja terjadi secara bergantian dan tidak selalu melibatkan keturunan langsung Sanggramawijaya. Perjalanan tahta Majapahit semakin rumit ketika Bre Pamotan menggantikan Kertawijaya. Arkeolog Hasan Jafar menduga bahwa pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahan mungkin telah dipindahkan dari ibu kota Majapahit ke Kelingkahuripan, mencerminkan keadaan politik yang semakin tidak stabil akibat pertentangan keluarga yang berlarut-larut. Setelah Bre Pamotan mangkat pada 1453, Majapahit mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Pada tahun 1456, Bre Wengker, putra Bre Tumapel Dyah Kertawijaya, akhirnya naik ke tampuk pemerintahan Majapahit. Selama 10 tahun masa jabatannya, pertentangan keluarga cukup mereda, menciptakan sejenak ketenangan di tengah riak-riak kehidupan kerajaan yang penuh intrik dan teka-teki. Perang saudara dan intrik politik memuncak kembali saat Bre Pandan Salas mengambil alih tampuk kekuasaan di Majapahit. Namun, keberadaannya di Keraton Tumapel hanya bertahan selama 2 tahun sebelum dia terpaksa meninggalkan tahtanya, melarikan diri ke Daha. Peristiwa ini, menurut Pararaton, menjadi puncak dari pertarungan dalam keluarga kerajaan. Hasan, seorang arkeolog, membuka tirai kejadian-kejadian tersebut. Menurutnya, pengusiran Pandan Salas dari Tumapel tak mungkin tanpa insiden mendesak. Bre Kertabumi, paman Pandan Salas, didakwa sebagai dalang di balik serangan terhadap Tumapel, bertujuan merebut kekuasaan Majapahit dari Pandan Salas. Dari prasasti-prasasti Girindrawardhana yang berasal dari tahun 1408 Saka, 1486, Hasan menyimpulkan bahwa saat Keraton Tumapel diserang oleh Kertabumi, Pandan Salas memutuskan untuk menyingkir ke Daha. Di sana, dia melanjutkan pemerintahan sebagai Raja Majapahit dan bahkan mengeluarkan prasasti pamitihan pada tahun 1395 Saka, 1473. Putra Pandan Salas, yang naik tahta pada tahun 1396 Saka, 1474, berusaha memulihkan keutuhan wilayah Majapahit yang terpecah. Namun, sebagian wilayah masih dikuasai oleh Kertabumi yang bertahan di Majapahit. Dyah Ranawijaya, yang bergelar Girindrawardhana, memutuskan untuk menyerang Majapahit dan merebut kembali wilayah yang direbut oleh Kertabumi. Hasan menjelaskan bahwa penyerangan ini bisa dianggap sebagai balasan terhadap serangan Kertabumi terhadap ayahnya. Dampaknya, Kertabumi tewas di Keraton Majapahit pada tahun 1400 Saka, 1478. Peristiwa ini, menurut Hasan, dicatat dalam tradisi dalam Serat Kanda sebagai momen keruntuhan Majapahit. Meskipun Girindrawardhana berhasil menyatukan kembali Majapahit di bawah namanya, keadaan kerajaan sudah terlanjur hancur dari dalam. Dengan tambahan munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa dan di Asia Tenggara, Majapahit tidak dapat menyelamatkan diri dari takdirnya yang sudah tergores oleh intrik dan pertarungan dalam keluarga kerajaan yang rumit. Sebuah akhir tragis untuk masa kejayaan Majapahit yang pernah megah.